اللهم صل على سيدنا محمد وأسهل الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita awali kajian di malam ini dengan menggemahkan kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya kami ucapkan dari Pondok Uripe Allah Langkat Sumatera Utara mengucapkan kepada sahabat-sahabat semua selamat menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan, ini ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kali ini adalah seluruh manusia selalu khusyuk kepada Tuhannya. Seluruh manusia sujud khusyuk kepada Allah. Apa maknanya? Jadi bila tak ada Allah, yang mana mungkin ada manusia. Jadi yang dimaksud tunduk khusyuk manusia kepada Allah itu manusia diwujudkan oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dikuasakan oleh Allah. Manusia takkan pernah luput dan manusia takkan pernah bisa lari dari penciptanya. Jadi yang dimaksud manusia tunduk sujud khusyuk kepada Tuhannya, manusia selalu dan selalu berlaku apa yang dikehendaki Tuhannya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kamu semua. Dan Allah pula yang menciptakan apapun yang kau perbuat. Inilah tanda bukti
bahwa seluruh manusia selalu tunduk, sujud, bersimpuh kepada Tuhannya. Manusia selalu mengikuti apa arahan, apa yang sudah dikodok-kodarkan oleh Tuhannya. Manusia selalu dan selalu menjadi kekasihnya Allah. Bila manusia bukan kekasihnya Allah, mana mungkin manusia dibuat. Bila manusia bukan kekasihnya Allah, mana mungkin manusia dicipta. Bila manusia bukan kekasihnya Allah, bukan walinya Allah, mana mungkin manusia dikuasakan, dihidupkan. Inilah tanda bahwa manusia selalu dan selalu taat. Manusia selalu dan selalu tunduk, bersimpuh, sujud, khusyuk kepada Tuhannya. Agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, tidak peduli, semuanya di dalam uripe Allah. Itulah yang dimaksud seluruh umat manusia tunduk khusyuk kepada Tuhannya. Jadi saya ibaratkan seperti ikan di lautan. Berbagai macam jenis-jenis ikan di lautan. Dari berbagai jenis itu pun juga banyak sekali, triliunan jumlahnya. Dari satu jenis triliunan jumlahnya. Saking banyaknya ikan di lautan. Jadi ikan yang ada di lautan, berbagai macam jenisnya ikan dan berbagai jumlah ikan-ikan itu, semuanya tunduk, sujud, khusyuk kepada air. Karena airlah yang mengadakan ikan-ikan itu. Karena airlah yang menciptakan ikan-ikan itu. Karena airlah yang membuat ikan-ikan itu beranak pinak. Bukan anaknya ikannya, tapi anaknya air. Air yang membuat, air yang mencipta, air yang menguasakan, yang menghidupkan ikan-ikan yang ada di laut itu. Itulah tanda bukti seluruh makhluk yang ada di lautan, seluruhnya tunduk khusyuk kepada air. Bila tidak sujud khusyuk kepada air, maka takkan pernah ada ikan-ikan itu. Jadi dengan tunduk khusyuknya ikan-ikan itulah, maka ikan itu bisa bergerak ke kanan, bisa bergerak ke kiri, bisa bergerak maju mundur, bisa ke atas ke bawah. Ikan-ikan itu bisa jahat, bisa sabar, bisa taat, bisa maksiat, bisa buas, bisa diam. Itulah tanda bukti bukan kuasanya ikan, tapi kuasanya air. Bila tak ada air, tak ada ikan. Bila tak ada air, tak ada laku-laku yang dilakukan oleh ikan-ikan itu. Berbagai jenis apapun nama-nama laku yang disebut-sebut oleh ikan itu. Karena semuanya dengan airlah ikan-ikan itu bisa bergerak ke kanan dan ke kiri. Sama halnya pun dengan manusia. Jadi siapakah Tuhannya seluruh manusia itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal terus menerus menghidupi ciptaan-ciptaannya. Inilah tanda bukti bahwa hidupnya manusia yang selama ini diakui oleh hidup manusianya, itu loh Tuhannya seluruh manusia. Jadi apapun pergerakan manusia bersama hidup, apapun laku aktivitas manusianya bersama hidup, maka tentunya itu yang saya maksud, seluruh manusia sujud, tunduk, khusyuk kepada Tuhannya. Dengan apa manusia tunduk khusyuk kepada Tuhannya? Dengan hidup. Dengan uripe Allah manusia bisa berkehendak. Dengan uripe Allah manusia bisa berkuasa.
Dengan uripe Allah manusia bisa bekerja, manusia bisa sholat, manusia bisa puasa dan sebagainya. Inilah tanda bukti bahwa seluruh umat manusia tunduk, patuh dan khusyuk kepada uripe Allah. Bila tak ada Allah ya tak ada kita. Bila tak ada Allah ya tak ada laku-laku apa yang kita lakukan. Bahwa semuanya sudah skenario sutradaranya. Apakah kebaikan keburukan itu lakunya Allah? Saya contohkan begini. Seumpama ada seorang sutradara pembuat film. Di dalam film yang akan dibuatnya ada skenario kebaikan, ada skenario keburukan, ada skenario kesedihan, ada skenario kebahagiaan. Apakah sang sutradara berada di apa yang ditonton atau apa yang diceritakan? Ya tentunya sang pencipta tenggelam di dalamnya, maknanya sang dalang tenggelam di dalam wayangnya untuk mengatur, untuk memerankan masing-masing wayangnya dengan perannya masing-masing. Inilah tanda bukti bahwa sang wayang tunduk patuh, sujud dan khusyuk kepada dalangnya. Tidak akan bisa manusia lepas dari Tuhannya. Bila manusia bisa lepas dari Tuhannya, maka manusianya tak akan pernah wujud. Karena wujud manusia inilah kenyataan wujudullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua memahami ini semua. Jadi tentunya bila kita sudah tahu bahwa seluruh umat manusia ini dihidupi oleh hidupnya Allah, hidupnya Tuhan yang mentuhani, hidupnya Tuhan yang menciptakan manusia, maka kita tak akan pernah bisa merendahkan manusia lagi. Maka kita takkan pernah bisa mengejek manusia lagi. Maka kita takkan pernah bisa membodohkan, menghardik manusia lagi. Kenapa? Karena semuanya sudah di dalam af'alnya Allah, di dalam zatnya Allah, di dalam sifatnya Allah, di dalam asmanya Allah. Karena semua hanya milik Allah. Inilah tanda bukti bahwa seluruh umat manusia selalu tunduk, sujud dan khusyuk kepada Tuhannya. Khusyuk di dalam duduknya, khusyuk di dalam berdirinya, khusyuk di dalam melihatnya, khusyuk di dalam pendengarannya, khusyuk di dalam apapun yang dikerjakannya. Apa sih maknanya khusyuk itu? Kita pribadi Abdul Halim ini kan tahu bahwa posisiku lagi duduk. Abdul Halim ini kan tahu bahwa posisiku lagi berkata. Kita pun juga tahu bahwa posisi Anda lagi apa. Ini yang dimaksud khusyuk itu. Kenapa? Karena tahu dirinya. Karena qiyamuhu binafsihi. Maka dari itu hijab yang ada di dalam diri manusia, lepaskan hijabnya. Tiadakan diri manusiamu di hatimu, bahwa sesebutan manusia pun juga tidak ada tanpa uripe Allah. Jadi Allah lah yang menyebutkan biliunan nama-nama yang ada di dunia ini. Belum makhluk-makhluk yang ada di lautan, berbagai macam jenis dan namanya. Sungguh indah, sungguh sempurna Allah di dalam penciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga meskipun sedikit apa yang sudah dipaparkan ini bisa memahamkan khususnya diri saya pribadi dan kita semua. Amin ya rabbal alamin, bahwa kita hanya dikuasai oleh Allah. Sebelum kita akhiri, marilah kita kemahkan salawat dari min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin
اللهم صل على سيدنا محمد وأسغري ظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر كلام Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ngopi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin biwalimin وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين.